terdakwa 6 atas nama Muhammad Amr Akbar, melainkan ditemukan di atas pintu ventilasi kamar terdakwa 6. Tidak ada uraian tentang kesepakatan antara terdakwa 6 dengan terdakwa lain untuk melakukan tindak pidana pada tanggal 3 Januari 2025. Agak kecewa sih pas Hakim bilang apa ada kerusuhan ya atau apa gitu, jadi online ya. Kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat Amar Zoni terus menjadi pusat perhatian publik. Bagaimana tidak, aktor tersebut bahkan harus dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan akibat keterlibatannya dalam perkara ini. Meski telah melalui proses hukum yang panjang dan berliku, Amar hingga kini masih mendekam di balik jeruji besi. Namun demikian, pada 13 November 2025 lalu, Amar akhirnya menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim kuasa hukumnya, ia mengajukan permohonan agar dibebaskan dari dakwaan sebagai pengedar narkoba. Pihak Amar beralasan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan di ventilasi sel tahanannya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Mereka menilai posisi barang tersebut tidak bisa langsung dikaitkan dengan Amar, terlebih karena satu sel dihuni oleh 6 orang tahanan. Karena itu, tim penasihat hukum menegaskan bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Amar dianggap tidak tepat dan perlu digugurkan. Lalu benarkah eksepsi Amar berpeluang besar untuk disetujui? Dan bagaimana pula reaksi kekasih Amar atau Dr. Kamelia melihat perkembangan sidang hari ini? Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan berada dalam penguasaan langsung terdakwa 6 atas nama Muhammad Amr Akbar, melainkan ditemukan di atas pintu ventilasi kamar terdakwa 6, di mana dalam satu kamar berjumlah 7 orang. Dengan demikian, tidak ada korelasi langsung antara keberadaan barang bukti dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 6. Bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa 6 secara nyata melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam konteks transaksi narkotika di dalam rutan. Tidak ada uraian tentang kesepakatan antara terdakwa 6 dengan terdakwa lain untuk melakukan tindak pidana pada tanggal 3 Januari 2025. Ya, pertama kan ini agenda eksepsi ya. Berarti kan ada poin kita, pertama asas legalitas, bahwa kan dengan adanya KUHP nasional yang baru, yang lahir 2023 kan pasal-pasal yang didakwa jaksa kan itu udah dicabut. Nah, kemudian masalah alat bukti, ya kan alat bukti nggak bersesuaian antara penyidikan polisi dengan didakwaan yang dibuat oleh jaksa. Kita tengok dari persyaratan untuk dikabulkannya eksepsi ya sangat berpeluang besar juga, karena banyak ya kita tengok dakwaannya seperti asal-asalan atau keburu-buru atau memang dipersiapkan dulu memang kasus ini apakah kok terlalu lama dilimpahkan gitu kan. Nah itu juga ya mungkin ya dulu mungkin lemah juga kasus ini mungkin ya karena tanda kutip aja lah. Agak kecewa sih pas Hakim bilang apa ada kerusuhan ya atau apa gitu, jadi online ya. Ya itu apa? Ya itu ya mungkin ya sekali lagi aku juga bermohon sama majelis coba dilihatlah hati nuraninya, dia kan bukan penjahat, balik lagi dia bukan yang tadi Pak Nyoman bilang bukan teroris gitu. Jadi apa salahnya sih kalau emang terbukti dia bersalah, kalau emang harus dibalikin lagi sana ya balikin ya gitu, karena ini kan belum terbukti bersalah gitu. Itu jadi kami mohon banget lah keluarga gitu untuk dipindahin, mau kelamaan juga kan nunggu sampai pembuktian atau apa tadi Hakim bilang. Dokter gitu juga kelamaan nunggu. Iya gitu karena apa sih namanya, karena emang komunikasinya sangat susah gitu, sangat susah, jadi cuma bisa PH doang. Saya pun adik-adiknya nggak bisa komunikasi kalau nggak ada pengajuan. Ini udah bukan urusan jodoh lagi, tapi urusan kemanusiaan ya kan. Bukan Bang Amar aja 5 terdakwa itu juga bukan orang, maksudnya gimana ya?
bukan orang bersalah, kita juga harus ngelihat dia juga loh. Bayangin, ke pengacara aja dia nggak punya. Gimana dia mau komunikasi sama keluarganya aja nggak bisa, nggak punya akses. Karena apa? Mbak Amar masih bersyukur, masih ada Om John, masih ada aku yang berjuang. Mereka coba lihat, tadi yang datang cuma 1 orang dari salah satu 5 terdakwa. Jadi di sini aku juga bukan bela Bang Amar, tapi 5 terdakwa itu karena aku yang ngedampingin juga waktu di kejaksaan. Jadi tahu bagaimana alur ceritanya, bagaimana mereka juga korban. Nggak ada yang dibayar, uang berapa sih, 200.000, nggak lihat mukanya dia. Emang muka-muka bandar semua tadi 5, coba kalian lihat tadi terdakwa 5. Ada muka bandar nggak? Muka-muka polos semua, nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa gitu. Jadi di sini kita nyari keadilan buat 6 terdakwa itu, bukan cuma buat Bang Amar. Huru-hara dan polemik yang mengiringi kasus ini seolah tak pernah menemukan ujung. Namun, dalam sidang pembacaan eksepsi kemarin, ada momen yang cukup menyita perhatian. Amar Zoni diberi kesempatan untuk melakukan panggilan video dengan keluarga tercintanya, mulai dari ibu angkat, Uwak, hingga sang kekasih, Dr. Camelia. Di balik kebahagiaan singkat itu, terungkap situasi yang justru semakin mengundang tanda tanya. Amar yang belakangan kesulitan berkomunikasi dengan Dr. Camelia tampak berbicara belak-belakan. Ia secara frontal meminta sang kekasih untuk mengurus surat nikah agar keduanya dapat terus berkomunikasi melalui video call tanpa hambatan. Permintaan itu muncul karena status Dr. Camelia yang belum menjadi bagian dari keluarga inti membuat akses komunikasi mereka sangat terbatas. Ibu sama Uwak, kemudian dokter ada di sini semua ya. Semua mendoakan kamu baik dan kita berjuang semua untuk kamu. Ya, semua semangat. Pesannya kamu banyak doa. Ya, nah ya Allah yang bisa membantu kamu dengan melihat sifatnya seperti ini. Permintaan dan Pak John semua sudah dikabulkan, sudah diberikan, tapi belum ada semuanya. Dan kita semua juga ada di sini. Kamu baik-baik di sana. Dan jangan lupa baca doa-doa Yusuf itu ya, baca. Ini dokter ya. Ya. Amar. Halo. Halo ya. Ya, ini dokter lihat nih. Halo. Halo ya. Oke, yang dengar aku ya. Aku dengar apa dengan kamu? Aku dengar apa video? Aku dengar video. Aku baik-baik aja di sini, Bu. Aku baik-baik aja di sini. Wah, makasih, Aku. Aku butuh surat ini, surat nikah. Kita bisa berhubungan. Apapun, walaupun kita belum ada hubungan sebaiknya, pasti aku tetap ada di sini kok buat kamu. Ya, akan mencarikan titik darah kehabisan. Segala macam udah mungkin kok ujungnya. Ya SOP-nya kalau keluarga menghubungi itu harus mengajukan permohonan lampirannya KK sama KTP. Nah semalam itu kan saya udah ajukan, cuma KK itu kurang, ya mungkin fotokopinya kurang bagus. Nggak lengkap gitu fotonya. Ya. Tadi udah dikirim kan? Ya nanti kita ajukan lagi. Jadi prosedurnya memang agak sulit. Kalau pengacara paling sulit itu kalau komunikasi kita ini kan seluler dan operator.
udah sengaja jam 9 tuh biar bisa komunikasi kan, tapi nggak bisa. Tapi ternyata diizinin setelah sidang. Ya ampun, thank you banget deh, aku sangat berterima kasih banget sama majelis hakim. Aduh, terharu banget. Nah jadi gini kalau misalnya kan apa-apa tuh Amar taunya, semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya, tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa ya Bang Amar. Nah, itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Tapi kan ya nanti kan bisa lewat Adit lah atau lewat adiknya gitu. Jadi emang aku jujur serba terbatas untuk ngambil keputusan ini karena balik lagi aku belum jadi siapa-siapanya Bang Amar gitu. Tapi alhamdulillah adik-adiknya juga apapun keputusan aku pasti dia support kok. Adik-adiknya udah semua keputusannya ada di aku kok gitu. Mereka pada percaya sama aku gitu. Alhamdulillah gitu. Uwa-uwanya juga, tante-tantenya juga alhamdulillah gitu. Diketahui, hubungan antara Dr. Thamelia dan Amar Zoni memang sudah sangat dekat. Begitu dekatnya, Amar bahkan telah memperkenalkan sang kekasih kepada anak-anaknya. Ia seolah menaruh kepercayaan penuh kepada Thamelia, hingga tak ragu menitipkan harapan agar sang kekasih ikut menjaga buah hatinya di tengah situasi hukum yang tengah dihadapi. Namun, permintaan Amar agar segera membuat surat nikah ternyata menuai penolakan. Thamelia secara terang-terangan menolak langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa, terlebih karena keduanya belum sah terikat sebagai suami istri. Oh ya, titip sama anak gini. Belum waktunya kan, aku belum jadi siapa-siapa Bang Amar. Aku juga harus tahu diri, harus tahu batasan gitu. Tapi kalau pantau dari medsos kan kita bisa kalau mereka sehat apa segala macam gitu. Jadi hanya untuk sebatas itu dulu dah. Kalau untuk deket nantilah, aku tahu, aku ini perempuan tahu diri. Jadi belum istri saya udah pengen PDKT, udah bukan aku gitu. Bukan aku gitu. Jadi belum pernah ketemu ya dok? Belum, tapi video call udah pernah. Beberapa kali di urutan kita pernah video call bareng sama anaknya, iya. Sama anak aku juga udah gitu. Mungkin apa yang dibicarakan dok waktu video call sama anak-anak? Enggak, kalau anak-anak kecil kan emang lebih main, itu juga kan video call sama susternya waktu itu gitu. Jadi enggak ke aku gitu. Cuman Amar kayak memperkenalkan aja ke aku ini siapa gitu aja sih. Kemarin juga Rumi sempat ngajuin sama Dedi dulu. Oh iya, dia kan emang deket kan sama, selepas emang dia ada papanya, dia tetap dia ngucapin sama papanya, tapi kan emang sama Amar tuh dia sangat dekat banget kan gitu. Jadi kemarin dia sempat ngomong juga sih ke aku, ini hari ayah loh, aku mau ngucapin sama Dedi Dudut gitu katanya. Karena Dedi Dudut taunya dia lagi sekolah soalnya, karena dia juga sempat tanya kan, kok nggak pernah telepon lagi. Aku bilang lagi dihukum, handphone lagi diambil sama gurunya, aku bilang gitu. Gitu sih jadinya. Tapi udah mengenal Dedi juga nggak sih, kan ngobrol sama aku cuma komunikasi sama anaknya Bang Amar cuman sekali, pertama sama Air, kedua sama Amala. Itu pun waktu sama Amala Rumi yang video call sama Bang Amar bertiga gitu. Aku nggak ikutan ngobrol, jadi mereka yang ngobrol bertiga gitu. Amalanya juga lagi sambil lari-lari gitu ya, namanya anak kecil kan belum ngerti juga. Jadi menurut aku, untuk aku deket yang tadi seperti Bang Amar pesan ya, Bang Amar emang orangnya maunya tuh buru-buru gitu loh, sedangkan aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus ada ikatan dulu baru mungkin ini. Kalau sekarang aku kucuk-kucuk siapa aku gitu kan. Jadi itu fokusnya nanti aja lah itu. Fokusnya sekarang ya bagaimana asepsi ini diterima, jadi nggak ada pembuktian lagi. Di sisi lain, meski eksepsi Amar telah resmi dibacakan, kenyataan pahit masih membayani langkah hukum sang aktor. Amar Zoni rupanya masih terancam hukuman yang jauh lebih berat dari tuntutan awal. Bagaimana tidak, sebelumnya Amar hanya menghadapi ancaman pidana 4 tahun penjara. Namun, setelah adanya perubahan pasal yang didakwakan kepadanya, situasi berubah drastis. Dengan pasal baru tersebut, Amar kini justru berhadapan dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara, bahkan tidak menutup kemungkinan hukuman seumur hidup. Perubahan ini membuat posisi hukum Amar semakin sulit,
sekaligus menambah ketegangan publik yang mengikuti perkembangan kasusnya. Dalam SPDP disebutkan terdakwa disangka melanggar pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan dalam dakwaan penuntut umum berubah menjadi pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa perubahan pasal tersebut berdampak langsung terhadap ancaman pidana dari minimal 4 tahun menjadi seumur hidup atau mati. Kemudian bahwa surat dakwaan tidak menjelaskan secara cermat peran terdakwa 6. Bahwa uraian perbuatan dalam dakwaan bersifat kolektif dan menyamaratakan peran para terdakwa tanpa penjabaran konflik mengenai hubungan kausal dan peran individual terdakwa 6 atas nama Muhammad Amar Akbar. Tidak dijelaskan secara cermat bagaimana dan kapan terdakwa 6 melakukan perbuatan menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2. Ya kalau gugatannya apa dakwanya itu kabur lah. Nah, kemudian masalah penasihat hukum Amar ini kan padahal kan udah punya penasihat hukum kita kan, nggak tahu malah ditunjuk orang lain yang dipaksakan. Padahal orang lain itu nggak pernah hadir pada waktu Amar diperiksa oleh penyidik. Nah ini kan cacat hukum juga, ini kan kita ajukan juga. Dakwaan dari jaksa penuntut umum ini pasal yang di dakwaan cukup berat, yaitu pasal 112 dan pasal 132 Undang-Undang Narkoba. Di mana pasal ini ancaman hukumannya sangat berat, yaitu 20 tahun. Tapi itu semua harus dibuktikan dulu ya di pengadilan, sehingga di sini PH-nya juga mengajukan eksepsi. Kalau eksepsi itu adalah bantahan terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum ya. Dan di sini juga kita harus melihat bahwa secara objektif ya, bahwa ketika eksepsi daripada saudara Amar Joni itu diterima oleh pengadilan, artinya Amar Joni dengan sendirinya akan bebas. Tetapi ketika eksepsinya tidak diterima, proses hukum akan berlanjut dan hukuman berat menanti saudara Amar Joni. Meski begitu, pihak Amar Joni pun masih menyoroti dengan tajam berbagai dugaan kejanggalan yang dianggap menyelimuti proses hukum ini. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah keputusan memindahkan Amar ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, padahal putusan inkrah dari majelis hakim saja belum dijatuhkan. Langkah ini dinilai janggal dan terlalu terburu-buru, mengingat status hukumnya masih berada dalam proses persidangan. Belum lagi jika berbicara soal proses pemindahan Amar dan para terdakwa lainnya yang disebut berlangsung dalam suasana cukup mencekam. Proses pemindahan yang dilakukan dengan pengawalan ketat itu turut menambah daftar pertanyaan yang diajukan pihak kuasa hukum, sekaligus mempertebal dugaan bahwa ada hal-hal yang belum sepenuhnya transparan dalam penanganan kasus ini. Lantas benarkah ada indikasi pencitraan dari oknum penegak hukum? Dan kemudian ada kami tengok semacam indikasinya pencitraan institusi, instansi. Jadi seolah-olah memang peredaran narkoba ini benar-benar dilakukan secara masif pemberantasannya. Padahal kan perkara Amar Joni kan perkara kecil. Kenapa bandar-bandar besar yang belum pernah kita tangkap itu di bandar di Lapas Cipinang kan belum pernah kita tengok juga. Di lapas-lapas ada nggak bandar besar yang ditangkap kan nggak ada juga yang kita lihat. Nah ini kan ada indikasi apa gitu loh, karena Amar mau keluar, ya kan banyak juga isu gitu kan, bahwa Amar mau keluar, ya akhirnya dia dijebak katanya, ada indikasi dijebak, ya itu kan nanti kita buktikanlah di persidangan nanti kan gitu, apakah isu-isu masyarakat benar atau tidak. Tapi kan kalau dari caranya, ya memang apalagi kan pemindahan Amar ini kan sangat luar biasa ya, karena
seperti teroris besar kan, mata ditutup, kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan dipertontonkan ke media. Ini kan padahal kan baru-baru ini coba ada koruptor besar yang melanggarkan peraturan lebih berat, dia masih dalam tahanan, bisa dia berkantor. Surya Darmadi ya, Surya Darmadi, koruptor yang triliunan, ada nggak dipertontonkan? Dia dipindahkan juga yang segampang itu karena melanggar lebih berat pelanggarannya, karena dia masih dalam tahanan bisa berkantor. Nah, itu kan lebih gawat kan. Nah, ada nggak dipertontonkan? Nah, ini kan karena dia banyak uang. Nah, ini kan biarlah masyarakat yang menilai kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi.com in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.